Halo semua, perkenalkan nama saya Nilo Destri Chandra Prahita dengan NIM 19103047. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas individu kedua, yaitu membahas tentang asuransi, anjak piutang, modal ventura, dan data pensiun. Baik, sekarang saya akan memulai presentasinya. Materi yang pertama adalah materi asuransi. Asuransi merupakan bentuk perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu tertanggung dan penanggung, di mana tertanggung membayar sebuah iuran kepada penanggung demi mendapatkan bentuk ganti rugi atau risiko finansial yang dapat terjadi secara tidak terduga. Kemudian jenis-jenis asuransi terbagi menjadi dua, yaitu dari segi fungsinya dan dari segi kepemilikan, di mana dari segi fungsinya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi. Kemudian dari segi kepemilikannya yaitu asuransi milik pemerintah, asuransi milik swasta nasional, asuransi milik perusahaan asing, asuransi milik campuran. Kemudian keuntungan dari asuransi adalah dapat dibagi menjadi dua, yaitu keuntungan bagi perusahaan dan bagi nasabah. Keuntungan bagi perusahaan yaitu dapat premi yang diberikan ke nasabah, kemudian keuntungan dari hasil penyertaan modal di perusahaan lain, kemudian keuntungan dari hasil bunga yang diinvestasi di surat-surat berharga, kemudian keuntungan bagi nasabah yaitu memberi rasa aman, kemudian merupakan simpanan yang pada saat jatuh tempo dapat ditarik kembali, kemudian terhindar dari risiko kerugian atau kehilangan, kemudian memperoleh penghasilan di masa yang akan datang, kemudian memperoleh penggantian akibat kerusakan atau kehilangan. Kemudian prinsip-prinsip asuransi adalah insurable interest, unmust good fight, indemnity atau ganti rugi, kemudian proximate cause, subrogation, dan contribution. Kemudian jenis-jenis resiko yaitu resiko murni, resiko spekulatif, dan resiko individu. Resiko individu terbagi menjadi tiga, yaitu resiko pribadi, resiko harta, dan resiko tanggung gugat. Materi yang kedua adalah materi anjak piutang. Anjak piutang adalah aktivitas pengalihan atau pembelian piutang dari satu pihak ke pihak lainnya, termasuk urusan penagihan, pengingat, sampai ke penerimaan pembayaran dari debitur. Menurut OJK, pengertian anjak piutang adalah kegiatan pembiayaan jangka pendek dari pihak ketiga untuk penjualan piutang atau klien agar segera menerima pencairan dari dana yang pernah dipinjamnya. Kemudian kegiatan anjak piutang. Kegiatan perusahaan anjak piutang di Indonesia diatur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251 tanggal 20 Desember 1988. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan anjak piutang meliputi kegiatan antara lain pengalihan tagihan suatu perusahaan dengan fee tertentu, kemudian pembelian piutang perusahaan dalam suatu transaksi perdagangan dengan harga yang sesuai dengan kesepakatan, kemudian mengelola usaha penjualan kredit suatu perusahaan, artinya perusahaan anjak piutang dapat mengelola kegiatan administrasi kredit suatu perusahaan sesuai dengan kesepakatan. Kemudian dalam praktiknya, keuntungan yang diperoleh dari biaya-biaya yang dibebankan kepada para nasabah terdiri dari jasa penagihan, kemudian biaya administrasi. Pihak yang terlibat dan fasilitas yang diberikan adalah, adapun pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan transaksi anjak piutang adalah yang pertama kreditur atau klien yang menyerahkan tagihan kepada pihak anjak piutang untuk ditagih atau dikelola dan diambil alih dengan cara dikelola atau dibeli sesuai perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat. Kemudian yang kedua adalah perusahaan anjak piutang atau factoring, yaitu perusahaan yang mengambil alih atau mengelola piutang atau penjualan kredit debiturnya. Kemudian yang ketiga adalah debitur. Debitur yaitu nasabah yang mempunyai masalah hutang kepada kreditur atau klien. Kemudian jasa yang diberikan adalah dalam kegiatannya sehari-hari, perusahaan anjak piutang mempunyai dua macam jasa yang dapat ditawarkan kepada masyarakat. Adapun jasa-jasa yang dilakukan adalah
jasa pembiayaan dan jasa non-pembiayaan, di mana jasa pembiayaan ini adalah dalam hal jasa pembiayaan, perusahaan anjak piutang melakukan pembayaran di muka kepada debitur yang besarnya tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Kontrak dalam perjanjian dapat dibuat berdasarkan with trade clause atau dengan without resource. Dalam hal ini, besarnya pembiayaan yang dilakukan sekitar 60% sampai 80% dari total piutang setelah dilakukan kontrak dengan penyerahan bukti-bukti penjualan. Kemudian, jasa non-pembiayaan yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi pemberian jasa pengelolaan administrasi kredit. Biasanya kegiatan ini meliputi analisis kelayakan suatu kredit, melakukan administrasi kredit, pengawasan terhadap kredit termasuk pengendaliannya, kemudian perlindungan terhadap suatu resiko kredit. Kemudian keuntungan dari anjak piutang adalah yaitu bagi perusahaan anjak piutang yaitu memperoleh keuntungan berupa fee dan biaya administrasi, membantu menyelesaikan pertikaian antara kreditur dan debitur, kemudian membantu manajemen pihak kreditur dalam penyelenggaraan kredit, kemudian bagi kreditur atau klien adalah mengurangi risiko kerugian dengan tagihan piutang, kemudian memperbaiki sistem administrasi yang semraut, kemudian memperlancar kegiatan usaha dengan ditagih piutang oleh perusahaan anjak piutang, kreditur dapat berkonsentrasi ke usaha lainnya. Kemudian yang ketiga adalah bagi debitur, memberikan motivasi kepada debitur untuk segera membayar secepatnya karena ada rasa malu sehingga berusaha sekuat tenaga untuk segera membayar dengan berbagai cara. Materi yang ketiga adalah modal ventura. Pengertian modal ventura sesuai dengan keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 adalah badan usaha yang melakukan suatu pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan. Ciri atau karakteristik dari modal ventura adalah 1. Kegiatan yang dilakukan bersifat penyertaan langsung ke suatu perusahaan. Kemudian yang kedua adalah penyertaan dalam perusahaan bersifat jangka panjang dan biasanya di atas 3 tahun. Kemudian yang ketiga adalah bisnis yang dimasuki merupakan bisnis yang memiliki resiko tinggi. Kemudian yang keempat adalah keuntungan yang diperoleh berasal dari capital gain, dividen, atau bagi hasil tertanggung dari penyertaan modal di bidang yang diinginkan. Kemudian yang kelima adalah kegiatannya lebih banyak dilakukan dalam usaha pembentukan usaha baru atau pengembangan suatu usaha. Kemudian, landasan hukum untuk mendirikan modal ventura adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah Keputusan Menteri Keuangan nomor 469 KMK.017/1995 tanggal 3 Oktober 1995 tentang pendirian dan pembinaan perusahaan modal ventura. Kemudian yang kedua adalah PP nomor 4 tahun 1995 tentang pajak penghasilan bagi perusahaan modal ventura. Kemudian yang ketiga adalah Keputusan Menku nomor 227/KMK.01/1994 tanggal 9 Juni 1994 tentang sektor-sektor usaha perusahaan pasangan usaha dari perusahaan modal ventura. Kemudian yang keempat adalah Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1992 tentang sektor-sektor usaha perusahaan pasang usaha atau PPU perusahaan modal ventura. Kemudian yang kelima adalah Keputusan Menku Nomor 1251 yaitu pada tanggal 20 Desember 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan .6 Kepres nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Kemudian tujuan dari pendirian modal ventura adalah 1. Untuk mengembangkan suatu proyek tertentu, misalnya proyek penelitian,
di mana proyek ini biasanya tanpa memikirkan keuntungan semata, akan tetapi lebih bersifat pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah pengembangan suatu teknologi baru atau pengembangan produk baru. Pembiayaan untuk usaha ini baru memperoleh keuntungan jangka panjang. Kemudian yang ketiga adalah pengambilan kepemilikan suatu perusahaan. Tujuan pembiayaan dengan pengambilan kepemilikan usaha perusahaan lain lebih banyak diarahkan untuk mencari keuntungan. Kemudian yang keempat adalah kemitraan dalam rangka pengentasan kemiskinan dengan tujuan untuk membantu para pengusaha lemah yang kekurangan modal akan tetapi tidak punya jaminan material sehingga sulit memperoleh pinjaman. Dengan adanya penyertaan modal dari modal ventura akan dapat membantu menghadapi kesulitan keuangannya. Kemudian yang kelima adalah alih teknologi yang dilakukan ke perusahaan hanya masih menggunakan teknologi lama sehingga dapat meningkatkan kapasitas produk dan mutu produknya. Kemudian yang keenam adalah membantu perusahaan yang sedang kekurangan likuiditas. Kemudian yang ketujuh adalah membantu pendirian perusahaan baru di mana tingkat risiko kerugiannya sangat besar. Kemudian keuntungan yang diperoleh adalah keuntungan bagi perusahaan modal ventura, yaitu memperoleh keuntungan berupa dividen dari penyertaan modalnya dalam bentuk saham. Kemudian yang kedua adalah memperoleh keuntungan berupa capital gain dari hasil selisih dari transaksi penjualan dan pembelian surat-surat berharga atau saham. Kemudian yang ketiga adalah memperoleh keuntungan berupa bagi hasil untuk usaha tertentu sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuatnya. Kemudian keuntungan bagi perusahaan pasang usaha atau PPU adalah yang pertama, membantu teknologi melalui pengalihan dari teknologi lama ke teknologi baru sehingga dapat membantu peningkatan kapasitas produksi dan peningkatan mutu produknya. Kemudian yang ketiga adalah membantu pengembangan usaha melalui pelunasan pasar dan pengembangan usaha baru seperti melalui diverifikasi usaha. Kemudian yang keempat adalah mengurangi risiko kerugian. Maksudnya jika perusahaan beroperasi dengan modal sendiri, maka risiko kerugiannya pun ditanggung sendiri. Namun apabila dijalankan bersama dengan modal ventura, maka risiko dapat disebarkan antara keduanya. Kemudian jenis pembiayaan dari modal ventura adalah yang pertama, equity financing, yaitu merupakan jenis pembiayaan langsung. Dalam hal ini, perusahaan modal ventura melakukan penyertaan langsung kepada perusahaan pasang usaha atau PPU dengan cara menggambarkan bagian dari sejumlah saham milik PPU. Kemudian yang kedua adalah semi equity finansial, yaitu merupakan pembiayaan dengan membeli obligasi konversi yang diterbitkan oleh perusahaan PPU. Kemudian yang ketiga adalah mendirikan perusahaan baru. Dalam hal ini, modal ventura bersama-sama dengan PPU mendirikan usaha yang baru sama sekali. Kemudian yang keempat adalah bagi hasil pembiayaan. Jenis ini merupakan pembiayaan kepada usaha kecil yang belum memiliki bentuk badan hukum perseroan terbatas atau PT. Namun tidak tertutup kemungkinan dengan yang berbadan hukum PT apabila kedua belah pihak saling mengingkarinya. Kemudian sumber-sumber dana dari modal ventura yang itu yang pertama, sumber dana dari perusahaan, dana dari sumber yang diperoleh melalui kemudian yang pertama setoran modal dari pemegang saham, kemudian cadangan laba yang belum terpakai, kemudian laba yang ditahan. Kemudian yang kedua, dari luar perusahaan dana dari sumber yang dapat diperoleh. Yang pertama, investor baik perorangan maupun industri, kemudian pinjaman dari dunia perbankan, kemudian yang ketiga pinjaman dari perusahaan asuransi, dan keempat adalah pinjaman dari perusahaan dana pensiun. Materi yang keempat adalah materi dana pensiun. Dana pensiun adalah sekumpulan dana yang diperoleh dari iuran tetap tiap peserta ditambah penyisihan penghasilan perusahaan, serta para peserta memiliki hak mendapatkan bagian keuntungan itu setelah pensiun. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, pengertian dana pensiun tersebut adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program dengan janji manfaat pensiun.
Sehingga dari kedua pengertian dana pensiun di atas, dan dana tersebut artinya dikumpulkan oleh lembaga tertentu dengan menggunakan iuran pekerja untuk diberikan kembali kepada pekerja pada saat masa pensiun. Kemudian tujuan dari dana pensiun adalah tujuan penyelenggaraan penerima pensiun dapat dilihat dari 2 atau 3 pihak yang terlibat. Jika hanya 2 pihak, berarti antara pemberi pekerja dengan karyawan sendiri. Sedangkan jika dilihat dari 3 pihak, yaitu pemberi pekerja, karyawan, dan lembaga pengelolaan dana pensiun, di mana kemudian masing-masing pihak memiliki tujuan tersendiri. Kemudian bagi pemberi kerja, tujuan untuk menyelenggarakan dana pensiun bagi karyawan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang telah mengabdi di perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah agar di mana usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya. Kemudian yang ketiga adalah memberikan rasa aman dari segi batiniah sehingga dapat menurunkan turnover karyawan. Merupakan pensiun yang diberikan kepada para karyawan yang meminta pensiun sendiri karena telah mencapai masanya. Tetapi karena masih dibutuhkan tenaganya, maka pensiun yang bersangkutan ditunda. Namun dana pensiun yang bersangkutan dapat dibayarkan. Kemudian yang keempat adalah pensiun cacat. Pensiun yang diberikan bukan karena usia, tetapi lebih disebabkan peserta mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu dikerjakan lagi. Kemudian jenis-jenis dana pensiun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama dana pensiun pemberi kerja atau DPPK, kemudian yang kedua adalah dana pensiun lembaga keuangan atau DPKL. Tetapi selain perusahaan juga memiliki beberapa alternatif yang dapat disesuaikan dengan tujuan perusahaan tanpa menghilangkan karyawannya. Alternatifnya antara lain, yang pertama, mendirikan sendiri dana pensiunan bagi karyawan. Kemudian yang kedua, mengikuti program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun lembaga keuangan lain. Kemudian yang ketiga, bergabung dengan dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja lain. Kemudian yang keempat adalah mendirikan dana pensiun secara bersama-sama dengan memberi pekerja lainnya. Selanjutnya, penyelenggaraan dana pensiun lembaga keuangan dapat dilakukan oleh Bank Umum atau asuransi jiwa setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan atau DPLK. Kemudian, sistem dari pembayaran dana pensiun adalah ada dua jenis pembayaran, yaitu uang pensiun yang biasanya dilakukan oleh perusahaan baik untuk program pensiun manfaat pasti atau PPMP, kemudian maupun program pensiun iuran pasti atau PPIP. Ketentuan ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343 KMK 017/1998 tanggal 13 Juli 1998. Menurut ketentuan ini, pembayaran pensiun dapat dilakukan dengan 2 rumus, yaitu rumus bulanan atau rumus sekaligus. Kemudian, program pensiun pasti atau PPMP dapat dilakukan dengan pertimbangan yang pertama, perusahaan tidak mau pusing dengan karyawan yang sudah pusing. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan kepada pensiunan agar dapat menghasilkan uang pensiunan yang diperoleh untuk berusaha karena biasanya dalam jumlah besar. Kemudian yang ketiga, karena permintaan pensiun itu sendiri dapat dihitung dengan menggunakan rumus sekaligus, yaitu MP manfaat pensiun sama dengan FPD atau faktor penghargaan dalam desimal dikalikan dengan masa kerja atau MK dan dikalikan dengan DPD atau penghasilan dana dasar pensiun bulan terakhir atau rata-rata beberapa terakhir. Kemudian program yang kedua adalah program pensiun iuran pasti atau PPIP. Pembayaran manfaat pensiun dari program pensiun iuran pasti dan hasil pengembangannya lebih kecil dari 36 juta dapat dibayar sekaligus. Perhitungannya menggunakan rumus sekaligus bagi PPIP adalah sebagai berikut.
IP atau iuran pensiun dikali dengan 3 dikali FPD atau faktor penghargaan per tahun desimal dikali DPD atau penghasilan dasar pensiun bulan terakhir atau rata-rata beberapa bulan terakhir. Asas-asas dana pensiun adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, penyelenggara program dan dana pensiun didasarkan pada asas-asas sebagai berikut. Yang pertama adalah asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Kemudian yang kedua adalah asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Kemudian yang ketiga asas pembinaan dan pengawasan. Kemudian yang keempat adalah asas penundaan manfaat. Kemudian yang kelima adalah asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Baik, itu saja yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya tutup dengan terima kasih. Bye-bye.